Halo teman-teman, saya kembali. Seperti biasa, jika ada teman-teman yang merasa tidak nyaman dengan video saya kali ini, saya mohon maaf dan silahkan di skip. Saya sebenarnya suka video-video yang menghadirkan ketenangan ya. Tapi tantangannya ketika saya bikin video sendiri ya, itu tidak mudah. Saya yang tinggal di desa ini saja untuk bisa benar-benar mendapatkan ketenangan itu sudah lumayan sulit ya. Seperti yang saya perlihatkan ini, rumah saya dekat sekali dengan jalan, banyak orang lalu lalang. Mungkin nanti ini video ini akan banyak skipnya, akan banyak saya cutting ya. Kalau ada kendaraan yang lewat di pinggir rumah saya ini, nanti tentunya akan saya cut ini. Di depan sana ada jalan raya, lalu lalangnya cukup ramai, lebih ramai dari yang di samping rumah saya ini. Jadi saya pikir mudah-mudahan itu nggak terlalu masuk kalau yang kebisingan yang dari jalan yang di depan sana itu. Kalau kebisingannya itu berasal dari hewan-hewan, suara alam, atau mungkin aktivitas orang bekerja, itu saya tidak terlalu terganggu sebenarnya teman-teman. Tapi kalau suara mesin kendaraan itu kadang seperti saya merasakan itu sangat mengganggu gitu. Kalau cuman ramainya ayam-ayam tetangga ini tidak mengganggu sih menurut saya. Kadang malah suaranya menurut saya bisa ada efek terapinya. Jadi kebisingannya masih bisa diterima lah, masih bersifat menenangkan, seperti suara ayam pejantan itu. Yang mengganggu cuman kalau dia buang kotoran di teras cukup mengganggu. Menurut saya menarik untuk dicari tahu lebih detail kira-kira kebisingan mesin kendaraan, mungkin juga mesin pabrik dan sebagainya, mesin-mesin modern. Kebisingan mesin-mesin modern itu kira-kira punya pengaruh nggak terhadap pola pikir atau mungkin fokus manusia saat ini, manusia sekarang ini. Ini menarik untuk dicari tahu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lah, kita browsing teman-teman. Karena saya sendiri merasakan betul ketika ada di antara derunya kebisingan mesin kendaraan, mesin pabrik dan seterusnya, itu cukup mengganggu, cukup lumayan mengganggu ketenangan ya. Dan saya pikir kalau saya secara pribadi merasakan itu memang mempengaruhi fokus kita. Belakangan ini saya mulai tertarik dengan tema-tema lingkungan, hewan, alam, tumbuh-tumbuhan itu. Ada satu pemikiran yang tiba-tiba terbesit di dalam benak saya. Selama ini dalam pikiran saya ketika mendengar atau berbicara alam, sesuatu berkaitan dengan alam, kemudian lingkungan, deskripsi yang tergambar di dalam pikiran saya itu ya pegunungan, sawah-sawah pedesaan, tempat wisata, itulah yang terbesit di dalam pikiran. Saya baru menyadari sesungguhnya ya rumah kita pun bagian dari alam. Jadi ketika kita berada di rumah dan merasa butuh healing ke tempat lain, menurut saya berarti
harus ada yang dibenahi dari lingkungan rumah kita. Menurut saya juga tidak menjadi jaminan yang rumahnya luas kemudian nyaman, kemudian yang pekarangan rumahnya itu sempit kemudian tidak memungkinkan untuk dibikin menenangkan. Saya pikir tidak seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang pernah healing ke kafe kecil yang sempit, tapi teman-teman bisa menikmati suasananya, bisa enjoy di sana. Jadi saya kemarin mulai terbesit dalam pikiran saya, kenapa kok saya tidak men-setting mungkin di bagian dapur, atau mungkin di space yang masih bisa dimanfaatkan dari lingkungan rumah, dibikin suasana yang menarik, suasana ya ala-ala kafe atau tempat yang biasa teman-teman suka nongkrong, tempat di mana teman-teman memperoleh inspirasi yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk perkembangan bisnis yang sedang kita rintis, atau mungkin ide-ide yang bisa menjadi jalan kita untuk berkembang. Seperti halnya aktif di sebuah channel YouTube. Jadi konsisten dan juga telaten. Konsisten dan juga telaten itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Sesuatu yang harus kita benar-benar berusaha untuk mewujudkan. Itu yang saya rasakan. Saya sempat vakum hampir seminggu. Tadinya saya punya beberapa ide untuk sharing, untuk berbagi, tetapi menurut saya masih harus ada yang perlu kita sempurnakan. Mungkin saya sudah pernah sampaikan di beberapa video saya yang sudah lampau di channel ini, alasan saya kenapa ingin menekuni membuat konten di channel YouTube. Semua orang, atau setidaknya hampir semua orang di negara ini, saya pikir ya, terutama di perkotaan, hampir semua orang membuka YouTube setiap harinya. Dan ketika kita berkreasi di YouTube, ada potensi kita mendapatkan penghasilan dari sana. Tetapi yang paling penting menurut saya, kita bisa mengasah kreativitas itu, teman-teman. Jadi apapun yang mungkin menjadi bidang keahliannya teman-teman, itu kan semuanya bisa di-share melalui video dan di-upload ke YouTube. Menurut saya tidak ada batasan untuk berkreasi di YouTube, tidak ada batasan profesi untuk bisa berkreasi di YouTube. Hanya menurut saya membutuhkan waktu luang untuk belajar, untuk bagaimana telaten menghadirkan video-video yang mungkin menarik. Saya juga tidak menyangka video saya yang ala kadarnya ini juga ada subscribernya, dan bahkan sudah monetasi, walaupun ya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Di tempat saya masih ada capung, teman-teman. Ini yang ada di pohon tebu. Ini dia. Ada yang bilang ketika masih ada capung di lingkungan kita, artinya alam di sini masih lumayan terjaga alamnya. Ya mudah-mudahan si capung terus ada di lingkungan saya ya.